Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali lagi pada pembahasan bab 7 dari transaksi jual beli. Materi kali ini kita akan membahas materi tentang khiyar. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang khiyar. Kemarin kita sudah membahas tentang jual beli. Nah, sekarang kita akan bahas tentang khiyar. Yang pertama, apa definisi dari khiyar itu? Pengertian dari khiyar. Maaf, ini bukan jual beli. Pengertian dari khiyar. Oke. Khiyar adalah hak memilih. Itu kuncinya, hak memilih. Nah, maksudnya pelaku transaksi itu punya hak untuk memilih antara melanjutkan atau mengurungkan transaksinya. Itu namanya khiyar. Haknya si pelaku untuk melanjutkan atau mengurungkan transaksi. Pada dasarnya, setelah terpenuhi syarat dan rukun sebuah transaksi, maka transaksi itu dinyatakan final, dinyatakan sudah selesai. Namun, syariat memberikan kelonggaran kepada kedua pelaku transaksi berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan transaksi yang telah final tanpa harus mendapat persetujuan pihak yang lain. Jadi salah satu pelaku transaksi, penjual maupun pembeli, itu punya hak untuk mengurungkan atau melanjutkan transaksi. Itu definisi dari khiyar. Sekarang lanjut kepada klasifikasi khiyar. Khiyar itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu apa? Khiyar majelis itu adalah hak atau wewenang pelaku untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi berada dalam masa khiyar majelis. Ini hak pelakunya ketika berada dalam khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini bisa sah. Ingat, khiyar majelis ini bisa sah dengan 5 syarat. Yang pertama, terjadi pada akad yang bersifat murni tukar-menukar barang. Jadi tukar-menukar barang itu bisa jadi itu akan menjadi pemikiran bagi si pelaku transaksi untuk mengurungkan niatnya. Itu yang pertama, itu tukar-menukar barang. Nah, mengecualikan ini adalah mengecualikan dalam hal akad nikah. Maka dalam akad nikah tidak terjadi khiyar majelis. Tapi dalam akad nikah meskipun itu tukar-menukar barang, itu tidak terjadi khiyar majelis. Yang kedua, syaratnya sah khiyar majelis. Yang kedua, terjadi pada akad yang objek akadnya berupa barang. Nah, barang objeknya ini berupa barang. Jadi yang kita tukar tambah itu berupa barang. Yang kita transaksikan itu berupa barang. Itu aja. Maka itu tidak akan terjadi khiyar majelis dalam akad ijarah. Karena akad ijarah itu objeknya adalah berupa manfaat. Seperti kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, akad ijarah itu apa? Itu hanya untuk mengambil manfaatnya saja. Yang ketiga, syarat sahnya khiyar majelis adalah terjadi pada akad yang bersifat lazim dari kedua belah pihak. Dalam pengecualian ini adalah akad khitabah. Karena akad khitabah lazim dari pihak majikan, jaiz dari pihak budak. Nah, ini hukumnya akad khitabah itu lazim itu hanya untuk pihak majikannya dan jaiz pada pihak budak. Jadi sah khiyar itu mengurungkan atau melanjutkan transaksi ketika terjadi pada akad lazim dari kedua belah pihak. Tuh. Sekarang yang keempat, syarat sah khiyar majelis tidak terjadi pada akad yang kepemilikannya bersifat otoritatif atau kohri. Ini jadi kepemilikannya itu bukan otoritas miliknya dia sendiri, bukan otoritatif. Itu syarat sahnya.
Sekarang yang kelima, tidak terjadi pada akad yang bersifat rukhsah atau berupa keringanan. Rukhsah dari syariat seperti akad hawalah. Nah, maka khiyar majelis akan berakhir dengan salah satu antara saling memilih atau berpisah. Jadi khiyar itu bisa jadi memilih atau memisah. Disebut dengan takhayyur dan tafarruq. Takhayyur itu memilih, tafarruq itu berpisah. Apa sih pengertian dari takhayyur? Takhayyur adalah keputusan pelaku transaksi antara memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika keduanya masih berada dalam majelis akad. Nah, jika pelaku transaksi telah menjatuhkan salah satu pilihan, maka hak khiyarnya telah berakhir walaupun keduanya belum berpisah dari majelis akad. Jadi pelakunya itu ketika belum berpisah dari tempat, tapi jika pelaku menjatuhkan salah satu pilihan, misalkan dia meneruskan atau mengurungkan, maka hak khiyarnya, hak itu telah berakhir. Apabila ada perbedaan pilihan antara kedua pelaku transaksi, seperti satu pihak memilih melangsungkan transaksi sedangkan yang lain memilih mengurungkan, maka yang dimenangkan adalah pihak yang mengurungkan transaksi. Jika ada perselisihan, itu yang digunakan. Yang menang itu pasti adalah pihak yang mengurungkan transaksi. Tuh. Sekarang yang tafarruq. Apa sih tafarruq? Tafarruq itu terjadinya perpisahan antara kedua atau salah satu pelaku transaksi dari majelis akad. Nah, batas tafarruq ini, batas berpisahnya ini pada umumnya yang disebut uruf, pada umumnya karena tidak ada batasan secara syar'i maupun logawi. Jika salah satu pelaku transaksi keluar dari majelis akad, maka khiyar telah berakhir walaupun keduanya belum saling memilih. Nah, ketika transaksi sudah berakhir, tapi yang salah satunya itu sudah berpisah dari tempat, maka hak khiyarnya itu menjadi berakhir. Tuh. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu khiyar syarat. Tadi yang pertama adalah khiyar majelis, sekarang khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak pelaku transaksi untuk memilih melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Eksistensinya, khiyar syarat ini bersifat opsional, dalam arti khiyar syarat boleh ditiadakan jika kedua belah pihak tidak menginginkan. Berbeda dengan khiyar majelis yang bersifat otoritatif, sehingga tidak bisa dinafikan dari akad. Jika pelaku transaksi menafikan khiyar majelis dari sebuah transaksi, maka ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Menurut qaul ashah, transaksi tidak sah. Yang kedua, menurut pendapat kedua, transaksi sah tanpa ada hak khiyar. Sedangkan menurut pendapat yang ketiga, transaksi itu menjadi sah ketika tetap ada transaksi sah dan tetap ada hak khiyar. Fungsi khiyar syarat adalah perpanjangan dari khiyar majelis. Jika hak memilih dalam khiyar majelis hanya terbatas ketika pelaku transaksi berada dalam satu majelis dan akan berakhir ketika keduanya telah berpisah, maka dalam khiyar syarat, hak memilih tersebut masih berlangsung walaupun kedua pelaku transaksi telah berpisah sampai batas waktu yang telah disepakati. Masa khiyar syarat ini telah ditentukan oleh syariat, yakni tidak boleh melebihi dari 3 hari 3 malam. Pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Hambali, masa khiyar syarat ini sesuai dengan kesepakatan kedua pelaku transaksi walaupun melebihi 3 hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki, masa khiyar syarat ini bersifat relatif sesuai dengan komoditinya. Artinya boleh kurang dari 3 hari, boleh 3 hari, dan boleh melebihi dari 3 malam. Jika komoditinya itu seperti rumah atau sejenisnya. Jika itu bentuknya
besar. Khiyar syarat ini bisa sah jika ada 6 syarat. Yang pertama menyebutkan tempo. Jika tidak disebutkan, maka khiyar syarat itu tidak sah. Yang kedua, waktu yang ditentukan diketahui kedua pelaku transaksi. Itu semua sama-sama diketahui. Yang ketiga, tidak melebihi 3 hari 3 malam, itu menurut mazhab Hanafi seperti yang dijelaskan barusan. Nah, yang keempat, waktu 3 hari 3 malam dihitung sejak persyaratan kesepakatan khiyar syarat, bukan dihitung sejak pelaku transaksi berpisah. Jadi sejak dia melakukan khiyar syarat sampai 3 malam itu dihitungnya, bukan ketika yang salah satu pelaku itu meninggalkan tempat transaksi, seperti itu. Syarat yang kelima, komoditi harus tidak berpotensi mengalami perubahan selama waktu yang telah ditentukan. Jadi komoditinya itu, barangnya itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penyusutan. Kalau berkembang bagaimana? Kalau berkembang tidak masalah, asalkan itu asalkan itu disetujui oleh si pembeli. Yang keenam, berkesinambungan, artinya waktu yang ditentukan itu tidak terpisah. Itu syaratnya untuk khiyar syarat. Sekarang lanjut yang ketiga, yaitu khiyar aib. Apa sih khiyar aib itu? Khiyar aib adalah hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual setelah komoditi didapati tidak sesuai dengan salah satu dari 3 hal. Jadi barang itu ada aibnya, khiyar aib. Boleh mengurungkan, boleh melanjutkan ketika sudah menerima barangnya sesuai dan kondisinya sesuai atau tidak terhadap barang yang dibeli. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan. Misalkan membeli sepeda motor dengan bilangnya full, masih orisinil semua, masih bagus, mesin bagus, kelistrikan bagus. Ternyata ketika sudah barang diterima, ada beberapa kelistrikan yang tidak hidup. Nah, itu bisa dilakukan khiyar aib. Nah, syarat khiyar aib itu ada 3. Yang pertama, tidak sesuai dengan janji. Seperti tadi contohnya, transaksinya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di depan mata, sesuai tidak apa yang dengan diucapkan. Pada kenyataannya, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan barang yang telah kita terima. Yang kedua, tidak sesuai dengan standar umum. Artinya, komoditi yang diminati pembeli adalah komoditi yang sesuai dengan standar umum dan terbebas dari aib. Ini bebas dari cacat. Jika dalam komoditi terdapat aib yang tidak umum pada jenis barang tersebut, seperti pembelian buku yang beberapa halamannya hilang, maka pembeli memiliki hak khiyar. Sebagaimana dalam contoh pertama yang tadi itu. Oleh karena itu, jika dalam komoditi terdapat aib, maka penjual wajib memberitahu secara detail kepada pembeli dan tidak boleh menyembunyikannya. Seperti yang sudah diberikan contoh barusan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan harapan pembeli karena ada tindakan penipuan dari pihak penjual. Nah, itu ketidaksesuaian yang akan menyebabkan khiyar aib. Nah, dalam khiyar aib ini ada 4 kriteria aib yang bisa menetapkan hak khiyar aib. Yang pertama, aib qadim. Aib qadim itu adalah aib yang wujud sebelum transaksi dilaksanakan atau setelah transaksi namun sebelum serah terima barang, atau setelah terima barang namun merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya. Kriteria aib ini bisa menetapkan hak khiyar aib karena barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Berbeda dengan aib-aib yang wujud setelah terima barang dan bukan merupakan akibat dari sebab yang terjadi sebelumnya.
Aib ini tidak dapat menetapkan hak khiyar karena aib barang sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Kriteria aib yang kedua, aib yang mengurangi fisik. Yang ketiga, aib yang mengurangi harga pasaran. Yang keempat, aib yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut. Itu empat kriteria dalam aib. Jadi ketika terdapat empat kriteria tersebut, maka salah satu dari kedua pelaku transaksi itu bisa melakukan khiyar aib. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu salam. Salam. Apa sih salam itu? Definisi dari salam, secara bahasa salam adalah segera. Jadi harus dengan segera. Sedangkan secara istilah, salam adalah kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran dilakukan di muka. Sedangkan penyerahan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ini salam. Jadi membayar uang duluan, barang datang belakangan. Ini dinamakan dengan salam. Terus bagaimana dengan transaksi online? Dengan membayar duluan, maka itu juga termasuk salam. Kita membeli barang duluan, membayar duluan, transfer. Setelah beberapa hari baru barang tersebut nyampe. Itu namanya salam. Pada dasarnya, akad salam ini merupakan pengecualian dari transaksi jual beli komoditi abstrak atau baik maidun, baik makdum yang dilarang oleh syariat. Namun, transaksi ini dilegalkan karena menjadi transaksi yang sangat dibutuhkan. Seperti tadi, kita sudah sangat membutuhkan, apalagi dalam masa pandemi ini, kita membutuhkan hal-hal yang cepat, tidak perlu keluar rumah. Kita tinggal pencet dari HP, pesan barang, bayar, habis itu barangnya datang. Nah, ini yang dinamakan dengan salam. Struktur akad salam. Struktur akad salam terdiri dari 4 rukun. Yang pertama adalah aqidain. Yang kedua adalah ra's al-mal. Sekarang kita bahas dulu yang aqidain. Aqidain dalam akad salam meliputi muslim dan muslim ilaih. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan atau bisa disebut dengan pembeli. Sedangkan muslim alaih adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang. Sekali lagi, aqidain ini adalah akad salam meliputi muslim dan muslim alaih. Yang dimaksud dengan muslim itu adalah pihak yang berperan sebagai pemesan, sedangkan muslim alaih adalah pihak yang berperan sebagai penyedia barang atau disebut dengan penjual. Nah, secara umum, syarat-syarat aqidain dalam akad salam sama dengan syarat-syarat aqidain dalam transaksi jual beli yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Yang kedua, struktur akad adalah ra's al-mal. Ra's al-mal adalah harga muslim atau barangnya yang harus dibayar di muka oleh pihak muslim. Ra's al-mal ini adalah harga barang yang harus dibayar di muka. Syarat dari ra's al-mal adalah yang pertama, sebagaimana dalam transaksi jual beli, maklum bisa dengan melihat secara langsung atau dengan penyebutan kriteria barang meliputi sifat, jenis, dan kadarnya. Itu hampir sama dengan transaksi jual beli yang kita bahas pada video yang sebelumnya. Yang kedua, syarat ra's al-mal adalah qabdun, yakni ra's al-mal harus diserah terimakan di majelis akad sebelum masa khiyar majelis berakhir. Jadi ini harus diserah terimakan dulu dalam majelis akad. Nah, biasanya ketika kita membayar itu, ini masih ada majelisnya yang namanya
toko-toko penjual itu. Nah, biasanya ketika kita transfer ke toko tersebut, maka itu akan ditahan oleh penyedia layanan. Seperti contohnya kita taruhlah di tutup lapak lah. Maaf, tidak mau menyebut merek, di tutup lapak lah. Nah, kita transfer ke sana. Nah, uangnya itu masih ditahan oleh sana, oleh pihak penyedia layanan. Sedangkan barangnya itu akan dikirim ketika itu uangnya sudah ada di penyedia layanan tersebut. Nah, ketika barang sudah nyampe di kita dan ada konfirmasi dari kita kalau barangnya sudah nyampe, maka uangnya itu bisa dicairkan oleh si penjual barang. Nah, itu yang disebut dengan tempat majlis akad yang pada toko online sekarang. Yang ketiga, syarat ra's al-mal adalah halul. Apa sih halul? Selain ra's al-mal, harus diserah terimakan di majlis akad. Serah terima juga harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh dilakukan dengan cara kredit atau muajjal. Ini syaratnya ra's al-mal. Jadi hulul ini harus dengan uang secara tunai, tidak boleh dikredit atau muajjal. Terus terangkat pada ra's al-mal. Sekarang lanjut kepada yang ketiga, yaitu muslam fih. Muslam fih adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan. Tanggungan siapa? Tanggungan dari muslam alaih atau si penjual. Nah, syaratnya muslam fih ini ada 4. Muslam fih harus berupa barang yang bisa dispesifikasikan melalui kriterianya. Jadi di sana barangnya sudah dispesifikasikan kalau mereknya ini terbuat dari bahan ini, itu sudah diklasifikasikan. Termasuk juga berat barangnya, semuanya sudah jelas. Itu muslam fih. Barangnya itu harus jelas dispesifikasikan, kalau tidak bisa menunjukkan wujudnya secara nyata. Yang kedua, muslam fih harus berupa barang yang diketahui jenis, macam, dan kadarnya. Ini hampir seperti yang pertama. Spesifikasinya sudah dijelaskan. Yang ketiga, muslam fih harus berstatus hutang dan tanggungan, sehingga tidak sah apabila berupa barang yang ditentukan. Barangnya itu harus berstatus hutang dan tanggungan atau disebut dengan zimmah. Ingat apa itu muslam fih? Muslam fih itu barang tersebut harus berstatus hutang atau harus tanggungan. Yang keempat, syarat dari muslam fih adalah harus berupa barang yang tidak langka adanya. Jadi barang tersebut bukan barang yang langka, itu bisa muslam fih. Sekarang kita lanjut kepada materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah al-hajruh. Ini yang materi yang terakhir yang kita akan bahas. Apa sih al-hajruh ini? Al-hajruh secara bahasa berasal dari al-hajr, hujranan atau hajaroh. Secara bahasa itu terlarang. Hujrah ini terlarang, tercegah atau terhalang. Al-hajruh sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah. Sedangkan menurut istilah syara, al-hajru ialah tercegahnya seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan. Nah, dasar hukum al-hajru ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 dan surah An-Nisa ayat 5. Saya lanjut kepada pembagian al-hajru. Ditinjau dari sisi fungsinya, al-hajru dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, al-hajru yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya atau disebut mahjur alaih. Seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Jadi yang pertama ini adalah al-hajru yang kemaslahatan orang yang dicegah untuk menggunakannya. Jadi ketika anak kecil itu termasuk menjadi al-hajru karena dia tidak bisa
mengatur keuangannya sendiri, tidak bisa mengatur hartanya sendiri. Jadi ini termasuk dengan dalam kemaslahatan. Yang kedua, al-hajru adalah yang kedua yang ditetapkan untuk kemaslahatan orang lain, seperti al-hajru pada orang yang pailit. Pailit ini sudah bangkrut, orang yang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan. Jadi keuangan itu tidak bisa diserahkan atau tidak bisa diserah terimakan, diuruskan kepada orang yang sudah pailit, orang yang sudah sakit parah. Ini jelas karena kalau sudah sakit parah tidak bisa mengelola keuangan, budak juga tidak bisa disuruh mengelola, orang murtad dan orang yang menggadaikan seperti yang dijelaskan. Demikian pembahasan pada bab 7 dalam transaksi jual beli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan kalian berkomentar di bawah video ini, atau silahkan bertanya langsung di grup WA kelas masing-masing. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.